Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Wulandari dari kelas manajemen 19A4. Dibuat video ini untuk memenuhi tugas bank dan lembaga keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber dana bank. Sumber dana yaitu tempat bank mencari dana untuk membiayai operasinya. Ada dua, yaitu sumber internal bank dan sumber eksternal bank. Sumber internal bank berasal dari pemegang sahamnya dan dari laba ditahan. Keuntungan sumber internal yaitu tidak bayar bunga yang jumlahnya lebih besar daripada biaya modal sendiri. Sumber eksternal bank berasal dari masyarakat berupa yang pertama, simpanan giro, yaitu sumber dana termurah karena jasa giro yang diberikan kepada bank ke pemegang rekening paling rendah dibanding tabungan dan deposito. Yang kedua, simpanan tabungan deposito, yaitu dana mahal karena bunga deposito yang dibayarkan ke bank sebagai imbalan ke pemegang deposito paling tinggi dibanding giro dan tabungan. Sumber dana ini paling penting bagi bank dan mudah dicari. Berasal dari lembaga lainnya merupakan tambahan jika bank masih kesulitan mendapatkan dana internal maupun dari masyarakat, dan dapat diperoleh dari pertama, kredit likuiditas BI, pinjaman antar bank, pinjaman antar luar negeri, surat berharga pasar uang atau SPBU. Kegiatan penghimpun dana dibagi menjadi tiga. Yang pertama, simpanan giro, yang kedua simpanan tabungan, yang ketiga deposito. Simpanan giro lebih banyak digunakan untuk bisnis. Uang yang ditempatkan biasa dalam jumlah besar tapi mutasinya juga cepat, sehingga jasa giro yang diberikan bank juga relatif kecil, tetapi kemudahan transaksi sangat besar. Jasa giro adalah bunga bagi rekening giro. Tujuan pembukaan rekening giro terutama untuk kepentingan bisnis, sehingga pemegang rekening giro tidak terlalu memperhatikan jasa giro yang didapat. Sarana penarikan giro. Yang pertama, cek. Cek adalah surat perintah dari nasabah pemegang rekening giro kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang cek itu. Yang kedua, biliat giro atau BG adalah surat perintah dari nasabah kepada bank pembuka rekening untuk memindahkan sejumlah dana kepada pihak dan penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lain. Pemindahan dana berlangsung secara transfer, tidak dapat dilakukan dengan penarikan uang tunai. Yang ketiga, surat kuasa, yaitu digunakan pemilik rekening untuk memberikan kuasa kepada seseorang untuk menarik sejumlah uang atas rekeningnya. Surat kuasa harus berisi tanda tangan kedua belah pihak di atas materai dan dilampiri KTP. Simpanan giro mendapat imbalan yang disebut jasa giro. Perhitungan jasa giro adalah yang terendah dibanding bunga tabungan dan deposito. Perputaran dananya sangat cepat sehingga imbalan yang diberikan juga kecil. Simpanan tabungan umumnya dimiliki oleh per orang, walaupun beberapa badan usaha juga memiliki tabungan. Imbalan pemilik tabungan disebut bunga. Pemilik tabungan lebih peduli dengan bunga dan mutasi rekening tidak secepat mutasi rekening giro, sehingga tingkat bunga juga tinggi daripada tingkat jasa giro. Alat penarikan uang di tabungan. Yang pertama, buku tabungan, yang kedua slip penarikan, yang ketiga kartu plastik atau kartu ATM. Simpanan deposito. Simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dan bank. Biasanya bila deposito dicairkan sebelum waktunya, bank akan mengenakan denda pada nasabah. Bunga atau bagi hasil yang diberikan paling besar dibandingkan rekening giro dan tabungan. Jenis-jenis deposito. Yang pertama, deposito berjangka. Yang kedua, sertifikat deposito. Yang ketiga, deposito on call. Deposito berjangka diterbitkan menurut jangka waktu tertentu, misal 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya. Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan masuk ke rekening tabungan, atau penarikannya mengikuti tanggal jatuh tempo pada pokok deposit. Bunga plus pokok dapat diperpanjang otomatis tergantung kesepakatan nasabah dan bank.
Perpanjangan otomatis ini disebut automatic rollover atau ARO. Bila menggunakan ARO, bila ingin mencairkan deposito, nasabah harus konfirmasi ke bank beberapa hari sebelum jatuh tempo. Bank memberi biljet deposito kepada pemegang deposito berjangka, sehingga tanda bukti kepemilikan deposito. Bank memberikan biljet deposito kepada pemegang deposito berjangka sebagai tanda bukti kepemilikan deposito. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan. Bank sudah mencetak sertifikat ini dalam nominal tertentu. Bunga deposito dapat dicairkan di muka dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Deposito on call. Deposito yang jangka waktunya kurang dari 30 hari. Pencairan bunga dilakukan pada saat deposito jatuh tempo. Deposito on call biasanya ditempatkan oleh perusahaan untuk memanfaatkan dana menganggur. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.